Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kau yang diusir, dompala, toka. Tapi kau Juma, jangan pelintir-pelintir ayat Juma. Ya. Tanya lah itu kerjanya cuma melintir terus dalil kitabmu tuh. Lembagamu itu yang suka pelintir-pelintir ayat tuh. Selamat malam Bang Juma. Malam kok diselamatkan? Selamatkan dirimu dulu. Malam itu udah selamat sendiri dia. Aduh, Abang Juma ini kecapean kayaknya. Enggak, bercanda. Itu temanya, Bang. Apakah Yesus kenal Bible? Tidak, Bang. Tidak. Gitu, Saudara Aldaus. Jangan karena kau tidak pernah cebok, kau ngomong Muhammad kenal. itu tidak kenal Al-Quran. Sampai metong dia tidak pernah jumpa dengan Al-Quran. Oh, salah ente. Di ente. Afan baru ada. Lanjut. Saudaraku, Al-Quran itu isinya untaian lisan Nabi Muhammad yang adalah kalamullah. Camkan itu. Maksudnya, ketika lisan Nabi Muhammad itu dibukukan, Nabi Muhammad lebih dulu mengajarkan tentang Quran. Makanya tadi di awal saya sudah membacakan dalil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Ucapan beliau. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ucapan siapa? Nabi Muhammad. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Izin, Bang. Ucapan siapa? Nabi yang Muhammad. menerima wahyu itu kan Muhammad kan. Kenapa namanya Quran Utsmani? Buatan Muhammad ya. Kenapa, Bang? Jangan ke situ perginya. Kita berbicara tentang apa yang kita Karena bahas kau bilang malam tadi ini. tidak Dengar, kenal jangan Jibril, ngotot, sampaikan. jangan Karena- ngotot, jangan kayak B2, jangan Iya, ngotot. karena Jangan saya ngotot, bilang Alkitab jangan itu ngotot. Bicara sendiri setelah Anda dia naik ke turun. surga Kalau Anda baru bicara ditulis sendiri kitabnya Anda itu. turun. Kalau Anda bicara sendiri Anda turun di bawah. Anda masuk toilet, tutup dari dalam, Anda teriak dari dalam. Bebas Anda ngomong situ sampai pantatmu melepuh. Ngomong di situ nggak ada yang tahan kau ngomong. Ini kita sedang membahas Al-Quran itu dikenali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus mengajarkan Bible, mengenal Bible? Anda sudah mengakui tidak? Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Dah selesai. Gulung tikar. Bagaimana mungkin kalian dianggap benar Ya, sementara tapi buku tidak yang menjadi kebenaran panduan cuma kekristenan ya, kalian itu tidak tidak dikenali oleh kebenaran. Yesus? Gimana? Yesus jalan kebenaran itu. Yesus jalan kebenaran. Yesus sebagai jalan kebenaran mengenal Bible enggak? Untuk menuju Bapa itu melalui Yesus, Bang Juma. Untuk menuju Bapa harus melalui Yesus. Yesus mengenal Bible enggak? Tidak Juma. Nah, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa tahu jalan yang ditunjukkan Yesus itu kiri, kanan, turun, naik, minggir, kiri, kanan? Dari mana Anda tahu? Kalau Yesus tidak memvalidasi kemudian buku Bible, dari mana Anda tahu? Yang ikut aja lah Juma. Ya. Itu namanya tabiat asuh. Asuh, penjahat datang kasih tulang, itu pun diikuti. Pantaslah Yesus menyebut kalian seperti itu. Dan pantas pula Petrus menyebut kemudian kalian seperti itu. Ternyata ya Yang ikut berbuat aja, baik, ikut-ikut Juma. sama Itunya yang berbuat siapa? baik, yang penting berbuat baik Juma. Loh, baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tidak bisa kayak begitu. Makanya Yesus menerangkan, konon di dalam kitabmu telah ditemukan sebuah pernyataan Yesus menurut penyelidikan yang dilakukan oleh penulis.
Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti harus ada panduan semisal Taurat. Nah, sekarang apa tuntunannya semisal Taurat? Ada enggak? Yesus memberikan validasi tentang buku Roma ke, apa ke, Galatia, Filipi, ada enggak? Tidak ada. Lantas kenapa kalian bertahan di situ? Karena jaminan surga. Dari mana Anda mendapatkan jaminan surga sementara itu tertulis di dalam buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ayo. Yesus tak mengenal jaminan yang ada di dalam surga yang ada dalam buku itu. Kenapa Yesus tidak memberikan stempel terhadap buku ini? Yesus tidak mengenal bahkan penulisnya. Yesus tidak pernah menyebut buku-buku tersebut. Anda mendapatkan jaminan dari buku itu sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Gimana ceritanya? Makanya nanti kalian kaget ketika ketemu dengan Yesus. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kalian kaget. Kenapa kaget? Kalian diingkari oleh Yesus. Tiba-tiba aja kau senang. Oleh Yesus kita ketemu lagi di kehidupan ini. Apa kata Yesus? Sorry lah dek je utan raiko. Nih ka je iko tuh. Inai kon tu kau. Kepeletalan jago kau. Saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah kapal tenggelam, kapal talang. Yesus tak mengenal orang yang menyebutnya Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu ucapan Yesus dalam catatan pewarta Matius 7 nomor 223. Nah, sedangkan itu fakta real. Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut. Buku yang memandu kalian menjadi Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Berbeda dengan orang Yahudi. Taurat dikenal oleh Musa. Zabur, Mazmur dikenal oleh Daud. Yesus mengajarkan Injil. Nabi Isa mengajarkan Injil. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Lah, siapa yang mengajarkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakang? Siapa yang mengajarkan itu semua? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Lalu kamu berharap masuk surga dengan buku-buku yang tak ada panduannya dari Yesus? Oh, celoko. Celoko itu mas. Pencelawedos itu namanya. Ayo, bagaimana Anda yakin Anda masuk surga melalui buku tersebut sementara buku itu Yesus tidak kenal? Tapi Yohanes Lukas itu kan Injil cuma. Kata siapa? Injil karangan Kata siapa? Lukas, Injil karangan Matius itu kan Injil itu. Ya itu karangan Lukas, karangan Matius. Yang dimaksud, yang diajarkan Yesus itu apa? Baca Markus 1:14. Baca Kisah Para Rasul 8 nomor berapa itu? Lupa saya. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Baca Yohanes berapa itu? Yohanes 1 nomor 43. Bagaimana Yesus kemudian memanggil Filipus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Yesus mengajarkan Injil, bukan mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, enggak. Tapi Injil sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa aku mengajarkan? Kepada ilah Bani Israel. Apa yang kuajarkan? Hikmat Injil. Itu Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan. Nah sekarang ia mengajarkan Lukas, Markus, Matius. Ya Lukas, ya Markus. Berarti kau itu pengikut Markus, pengikut Lukas, pengikut Paulus. Kau itu bukan pengikut Yesus. Dan memang Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Apa? Lalu Injil aslinya mana? Iya, tanya kepada Yesus. Tanya kepada umatnya Yesus, jangan tanya kepada saya. Saya umatnya Nabi Muhammad. Orang yang sudah menjalankan kebenaran masuk surga. Gimana ceritanya? Kebenaran apa? Buku dari mana kau baca itu?
umat Islam nanti dihakimi di akhir zaman sama Yesus. Awas. Yang dihakimi oleh Yesus itu, baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Baca kemudian Yohanes 12 nomor 48. Yang dihakimi adalah Aristen. Kau baca lagi Matius 7 nomor 21, 22, 23. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 21 dari data nomor 1 sampai nomor 36. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 dari nomor 37 sampai 39. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 nomor 15. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 23 nomor 33. Yang dihakimi adalah Kristen. Tak ada Islam dihakimi di sana, tak ada. Apa pula haknya Yesus menghakimi kami? Kami bukan umatnya. Yang dihakimi itu yang berpura-pura jadi umatnya, yang memuji dengan mulutnya, oh Yesus, oh Yesus, tapi perbuatannya adalah perbuatan kejahatan. Menyembahnya, menganggapnya setara Tuhan, menganggapnya Tuhan yang turun ke bumi, menganggapnya firman jadi daging, menganggapnya penebus dosa. Itu kalian yang akan dihakimi oleh Yesus sebagai ungkapan pembuat kejahatan. Maka Yesus mengatakan, nenekmu kiper, aku tidak mengenal kalian. Gitu. Renungkan itu, lembutkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Umat Islam mengenal satu-satunya yang benar adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus seorang nabi lahir tanpa ayah ila Bani Israel. Kami mengenalnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Iman kami itu masuk surga dong kami. Kalau itu yang jadikan sebagai sandaran. Hidup kekal, menerima, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Islamlah itu. Kamu mau nggak mengenal Yesus sebagai satu-satunya utusan Tuhan? Mau, Bang Suna? Kau imani? Saya imani, Bang Suma. Oke, kita uji hari Minggu ke gereja, kita intip kau. Rupanya kau menyembah Yesus, bukan kau rasulkan, tapi kau tuhankan. Itu namanya koplak, penjahat, penipu, munafri. Lain di mulut, lain di perbuatan. Yesus manusia seutuhnya. Yesus manusia 100%. Wah, kita tepuk tangan. Hore, Kristen betul. Baru hitungan detik disambung, tapi Yesus juga adalah sepenuhnya Tuhannya. Celoko. Yesus itu satu dengan Ilahi. Dempet dia, berdempet dia. Apa? Tuhan berdempet? Lu pikir kue lapis? Jadi satu dia. Jadi satu. Apa? Chat dicampur chat. Jadi satu. Iya, kayak kue itu tuh jadi satu. Kayak kuah ikan jadi satu. Kuah ikan pula ke bawah-bawah. Pisah itu jadi satu itu. Nggak bisa dipisah gimana? Ceritanya nggak bisa dipisah. Ale lama sabaktane. Bapak-bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Pisah dia. Ah, banyak cerita juga kau ini. Ya itu kan karena kesakitan cuma. Iya. Ketepak. Tuhan kok kesakitan. Ada aja lawa-lawa ini orang. Kau nggak malu itu Tuhanmu kesakitan? Ya namanya juga siksa itu sakit juga lah. Iya, Tuhan kesakitan gitu. Kok Tuhan kesakitan apa boleh? Suruh minum Kombantren kalau sakit. Gimana sih? Justru saya yang harusnya bertanya. Gimana sih kok Tuhan kesakitan? Via Thomas, Mas. Dia pun aneh ini bang. Dia nggak buka kamera tapi pakai masker bang. Gimana nih bang?
Tobat semua. Dunia Sebenarnya masalah bukan pakai semua. masker Dina, bukan. Enggak. Dia BH-nya istrinya dia kunyah. Istrinya lagi merantau. Rindu sama bini. Atau lagi sakit gigi, gusinya bengkak. Udah cuma masa Advent ini cuma nyambut Tuhan datang cuma. Ya Allah ya Karim. Tuhan kok datang kayak layangan. Kayak Papos. Ore, Papos datang. Tuhan udah kayak gitu. Yang datang itu anak manusia. Lu baca Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian ini diperbodoh sama orang yang membuat Bibelmu sendiri. Dibilanginnya itu jadi satu dempet. Ngerti amat sih. Dempet. Hai kampret. Tuhan kok dempet dua. Piye to Mas? Yang Jangan ada itu ngecek kue orang, lapis, jangan ngecek onde-onde. Gambar siam. Labu siam. Gambar siam. Gambar siam. Iya, sorry. Memang Tuhan Istri ada kembar. itu susah dipahamin. Susah dipahami karena nggak bisa dipahami, karena nggak masuk akal. Sesuatu Para yang Tuhan. tidak masuk akal memang nggak bisa dipahami, gimana? Akal nggak Tuhan cocok. itu susah, harus dipahamin, harus itu. Kata siapa Tuhan tidak bisa dipahami? Justru Tuhan memberikan akal kepada kita supaya kita bisa paham tentang Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, paham kita? Paham. Kalau Dia sudah Maha Kuasa, maka baginya tidak ada kelemahan. Itu akal tuh, pemahaman tuh yang bekerja. Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Terus kenapa Dia kesakitan? Oh, penuh sandiwara Tuhan kau itu. Ya namanya ditompok mau gimana? Kampret. Dipikir aja. Masolang generasi Tuhan ditombak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lu pikir Tuhan itu mainan memang ya? Lu buat main-mainan Tuhan itu ya? Dasarlah Itu kan kalian. kemenangan yang didapat itu. Maklumlah, dasarlah kalian ya. Pantaslah kemudian kalian di neraka kekalahan. Tuhan dibuat kayak mainan kayak gitu. Tuhan kesakitan. Aduh, parah. Udahlah Bang, mau tidur dulu Bang. Tobatlah dulu. Udah dulu lah. Mau turun, mau tidur, pusing kepala saya. Tobat kan. Masuk lagi lapik ndak lah cakuri ini. Udah tidur sana kau. Tidur. Jangan kau telan itu BH-nya istrimu. Aduh, parah. Masa dia ngomong pakai masker sementara nggak buka kamera. Dan dia menyamar itu, dia tutup mulutnya tuh. Menyamar, nggak mau ditahu suaranya. Pak Atan, siapa nih? Pak Atan Kristen. Pak Atan. Mana semua Kristen? Kabur. Pak Atan. Oh, ternyata yang barusan itu anak tirinya Christian Jupri. Oh. Pantas dompa-dompa lagi. Makdang. Pak Atan dan Makdan. Nah, susah ini namanya gurun deh. Pak Enggak, Atan, satu kartu keluarga mereka ini. Saudara-saudara kita ini lucu bikin akun. Makdang. Astagfirullahaladzim. Pintar bikin akun mereka ini. Lucu namanya. Jali. Saya masih ada kan? Iya, ada Ki. Iya. Jali. Masih Bang, masih. Oh masih. Jali. Oh, Jali. Jali Kristen. Si Jali terpental.
Lah pencet dia itu. Si jali-jali. Bahasa kotor itu, Bun. Si jali-jali lagu. Yang benar itu jalu. Suara Bang Handi kecil, Bang Handi. Biarlah kita kasih naik ini, nggak ada lain dulu teman kita. Mister Susu, Mister Sisu. Selamat. Mister Sisu. Iya, Mister Sisu bukan dari susu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bang ingin disampaikan? Nggak ada Kak. Cuma ingin mengucapkan sehat selalu untuk Bang Juma. Amin, amin. Makasih, Bang. Makasih Bang. Yang lain biar nggak sehat gitu ya. Ih, jaringannya merah Bang ya, kita turunkan ya, izin. Assalamualaikum. Salam. Baru ini Bunda. Naikkan aku, naik kok. Harusnya doakan semua yang ada di atas, jangan cuma Bang Zuma aja. Mana tadi? Naik kau kongkrodal. Apa tadi Oten? Naikkan aku, ndak multi naikkan aku. Kradel naik, multi. Atau ku jambak kau Bang. Jadi sabar ya teman-teman, Oten sudah langka. Jadi kita terima apa adanya dia. Biar dia pertontonkan ke begoderesnya. Mana kau? Udah ku jambak itu. Ada Bang Arom. Sabar Bunda, sabar. Bang Arom, selamat malam. Kita sapa dulu ini juga ya, izin Bang. Matsan. Malam. Matsan Kristen. Matsan. Ada Kang Ardi nggak ya? Tadi saya janjian sama dia pada. Di WA atau di telepon. Akang ditelepon Bang Ardinya. Bilang ditunggu sama Bang Arom. Saya sempat nyimak juga. Enggak, bukan ditunggu Bang Juma. Tadi soalnya udah janjian, cuman saya lagi di jalan dari macet. Iya itu dia Baru makanya nyampe. kita panggil. Akang, Saya janji 20 menitan doang tadi. dihubungi Cuman coba sekretaris umum. Jakarta ini agak lain nih. Lainnya gimana? Sehat Bang Juma? Sehat alhamdulillah, cuman ini ajanya. Apa? Kenapa Bang? Sempat demam kemarin 2 hari. Wah, lagi musim kayaknya Bang Juma ya? Kayaknya sih. Itu gimana itu Bang Juma, ada nengok ke Medan nggak Bang Juma? Sumut kan lagi kena bencana tuh. Barusan ada update informasi daerah Maryland itu air sudah surut, alhamdulillah, masya Allah. Mantap. Udah surut kalau Bang. gitu. Tadi saya baru melintas kok, udah surut. Iya. Iyalah. Soalnya banyak juga temen di sana kan bilang bantuan juga agak sulit. Ini ya. gara-gara ada Tuhan mau ulang tahun, jadi banjir terus, bencana terus nih. Mulutnya Kian ini emang mulut agak saya. lain. Gua tumbuk juga loh. Kok ngait-ngaitkan sama Natal kau, Kian. Agak lain kau ini. Coba Gurunda, mulutnya Kian ini gimana Gurunda? Gimana saya nggak kesel Gurunda Juma? Enggak, itu guyon aja, guyon. Itu dia, beliau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Ardi. Masya Allah. Kebalik semuanya dibalik-balik, nggak mau ah. Assalamualaikum Bang semua. Ardi. Iya, Maaf Bang Ardi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nonton antum berdua diskusi itu, saya suka. Silakan dilanjut. Saya pingin nyimak lagi. Soal apa Gurunda? Ya, yang dibahas Belum tadi ada tuh. diskusi kayaknya. Jadi Komal Al-KTP, Kang. Yang bahas terkait dengan apa tadi tuh yang perempuan tuh. Bang RH itu tadi. Ya, Bang RH ya.
Ya, di Bang RH Iya. yang ada dibahas dengan wanita siapa gitu namanya, Nita atau siapa. Yang satu siapa namanya? Yang ibu-ibu yang buka kamera itu. Oh, siapa sih? Markona. Nita tadi. Markona. Saya lupa namanya Gurunda. Saya kok kalau nama Oten Yang suka lupa umpamakan Gurunda. buku-buku itu dengan itu. Buku-buku diangkat-angkat. Oh ini begini. Aduh, lanjut. Oh iya, Oh siapa ya, namanya ya tadi? Karina. Oh iya, Karina, betul. Jadi diskusi sama siapa Gurunda hari ini? Saya belum. Oh, hari Biar ini belum Dinda dapat aja dulu. Oh enggak lah, ada Gurunda Zuma saya nyimak lah. Enggak Dinda. Saya materi saya itu yang tadi, tapi sudah lewat, sudah ini. Enggak lah. Udah kubahas Kalau tadi. Bang Itu tuh nggak usah dibahas lagi lah. Bang Ardi nggak mau, Gurunda nggak mau, saya aja ya. Boleh. Nggak mau Nggak, saya lanjut, sama lanjut. Bunda. Tapi gini. Ada satu hal penting. Sama Bunda itu ada- nggak ngasih ngomong. Ada satu hal yang Iya. yang ingin kemudian saudara Arom ini tahu, gali dari Dinda Ardiansa. Apa itu, Bang Arab? Apa itu? Silakan aja. Nggak tahu juga. Kalau saya tahu, Saya juga nggak tahu biarkan apa lah. itu. Tapi sudah janjian tadi. Iya, Nggak sudah tahu bahas janjian apa Gurunda. sama Bang Ardi. Ya silakan. Katanya tadi bahas kitab. Cuman itu aja yang aku tahu Gini aja. Gurunda. Kita bahas ini aja ya Bang Ardi ya. Ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan aja. Oh, kalau itu sama Bang Zuma. Bang Ardi. Biar Kalau deh, aku biar. gini, Kenapa? Biar Bang deh, Arom. biar Nggak, deh. kenapa nggak mau Bang Ardi? kalau Biar aku, deh. Oh, Saya iya, ada iya. kerjaan Oke, soalnya. Oh, iya, Saya sambil Bang Zuma pun mencatat. nggak masalah. Saya lagi baca Bunda. naskah. Besok saya harus ketemu dengan sutradara. Jadi saya sambil Cuma- dengar. Silakan. Iya. Bang Juma kan bilang salib itu kena kutuk. Kalau aku gini, Bang Arom. Bukan salib kena Ya. kutuk, salib itu hukuman kutuk. Iya, lambang kutuk kata Bang Juma. Lambang kutuk. Bang Arom, Pernah kalau disalib aku, kan Bang Juma? Bang Arom, Gimana? Bang Juma Oh, pernah masih. disalib? Salib kiri ya sering. Berarti bukan kutuk lah. Enggak seharusnya dimaknai langsung kutuk gitu. Ya kutuk itu saudaraku. Itu kutukan itu. Baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi. Ulangan 1, 22, 23. Itu kutuk. Sejak kapan Bang? Tuhan Lah Paulus orang saja Yahudi mengatakan itu Kristus telah menebus kita dengan jalan apa? Dengan jalan? menjadi kutuk karena kita. Iya, Tapi dengan jalan untuk kutuk menjadi kutuk. Karena kita. Menjadi katara kutuk. Iya, berarti kutuk itu berarti salib itu kutuk. Ya enggak lah. Lo kok nggak boleh? Gimana ceritanya? Jadi yang menggantung di leher itu lambang kutuk, yang di rumah gambar-gambar kutuk itu, menara-menara Saya nggak ada gereja gambar. itu lambang kutuk Saya nggak ada semua. gambar. Saya nggak ada gambar, cuman ada salib aja. Nah itu dia lambang kutuk itu. Itu lambang kutuk. Justru kita mendapatkan free will dari lambang itu, yaitu kebebasan dalam mencapai surganya Tuhan. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Silakan Dinda Diansa masuk. Dinda Diansa masuk Iya, siap Guru. dengan adik saya dulu. Silakan. Saya mau baca naskah nih. Panjang kali naskahnya ini. Teman-teman izin, kalau saya nggak disuruh Bang Zuma, saya nggak akan Ya mau. Gurunda, teman-teman. oke lagi ini. Karena ada Iya, Bang Zuma di tanggal sini. 5 sampai tanggal 14 Bunda. Off cam aja kali ya, Bang Ardi ya. Sukses Gurunda. Lanjut Bang Ardi. Amin. Gimana Bang Arom? Off cam aja Pak ya. Saya On cam aja. dikecilin aja, Kang. Nggak apa-apa, on aja cam ya. aja. Aku juga on cam lah. Sebentar aku pakai baju. Dinda kemarinnya Diansa juga kurangi tertawa ya. Tawamu itu bikin Kemarin. sakit hatinya Oten. Kemarin ada yang on cam sama saya, Bang Ardi. Dia pakai baju. Iya.
tapi nggak pakai celana tuh, yang dibawa Bang Ardi tuh. Kutumuk juga kau mulut kau ya. Nah, serius kok. Kalau saya ini gini Bang Arom, pembahasan saya terbatas. Kenapa terbatas? Kalau pembahasan Bang Zuma, gurunda kita, itu secara komprehensif, itu pasti itu. Tapi kalau saya ini terbatas Bang Arom, izin. Kalau saya nggak disuruh Bang Zuma untuk ngomong nih Bang Arom, saya nggak mau. Serius. Karena di sini ada guru saya. Saya nggak mungkin ngomong tanpa disuruh, nggak mungkin. Itu yang Tawadu ya, tawadu dia. Betul lagi tawadu nih. Emang kayak Harus gitu. dapat jatah kayaknya dia. Bisa aja gitu. Ya orang punya ilmu itu sumbernya dari mana aja. Betul. Gitu. Siap Gurunda. Jadi Sama kalau seperti saya Dinda. Iya, Saya iya, dulu iya, Gurunda. kalau belajar ilmu kalam, dosenku sedang menerangkan dan lalot, mohon maaf bukan saya sombong ya. Ya. Langsung saya angkat tangan, Ustaz, boleh saya pegang pulpennya? Spidolnya? Boleh Nanda, boleh. Artinya saya diizinkan untuk menerangkan di atas. Dosenku tidur. Iya. Bicara ilmu kalam, asik bicara ilmu kalam itu. Seperti itulah sekarang. Saya juga memberikan ruang samamu. Aku yang nyimak gitu loh. Ngerti nggak sih? Silakan Dinda. Siap Gurunda. Kalau wilayah bahasan saya gini Bang Arom. Yang pertama, mengenai tidak ada bukti secara otentik dan valid bahwasanya Yesus disalib. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada kitab suci di dunia ini kecuali Al-Quran. Itu kedua. Iya, sebentar. Ya makanya sebentar. Ya, yang ketiga, tidak ada kitab suci yang valid kecuali Quran. Itu. Jadi Bang Arom mau pilih yang mana? Saya bisa membuktikan Bible berubah-ubah. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan Bible bukan kitab suci secara keilmuan. Saya juga bisa membahas mengenai pembuktian Yesus disalib. Mau yang mana? Silakan. Terbatas, cuman itu aja bahasan saya. Terbatas, cuman itu aja. Gini, tapi itu kalau Bang Ardi mau ngangkat tema membuktikan Yesus disalib, ya berarti nggak bisa mirroring ya. Berarti saya cuma bisa jawab dong. Benar nggak Ya, sih? kan begini. Mengenai pembuktian Yesus disalib kan yang dibahas Yesus kan. Iya, berarti kan saya jawab terus, berarti nggak bisa mirroring gitu loh. Oh, kalau mau mirroring, Anda mau mirroring apa? Sementara misal begini, di dalam barakallahu fikum. Anda sepakat nggak Yesus sama dengan Nabi Isa? Sepakat nggak? Enggak. Nah, makanya itu gimana mau bisa mirroring? Kan nggak bisa. Iya, kalau temanya yang ngangkat pembuktian Yesus Kecuali disalib, kalau berarti Anda kan saya aja sepakat. yang jawab. Kecuali kalau Anda sepakat bahwasanya Yesus sama dengan Nabi Isa. Nah, itu bisa mirroring. Yang bisa mirroring itu kitab suci itu. Itu bisa mirroring. Suci boleh. Layak nggak kitab Anda disebut kitab suci? Layak nggak Quran disebut kitab suci? Itu bisa mirroring tuh. Boleh. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pembahasan kita. Tapi saya izin sambil ngerokok ini, Bang Ardi. Nggak apa-apa. Soalnya capek juga, takut ngantuk kan, biar ngerokok ngopi enak. Iya, cara diskusi saya, kalau Bang Zuma cara berdiskusinya luar biasa, orasinya beliau dan hafalan beliau. Kalau saya hanya sebatas interaktif dengan Abang nih kan. Kita sepakat dulu. Standar yang kita gunakan adalah standar manusia berpikir normal. Kita sepakat dulu apa itu kitab suci, Bang. Silakan. Kita sepakat. Kitab suci adalah Kitab suci itu firman Tuhan yang tidak berubah sampai kapanpun. Oke, sepakat. Firman Tuhan yang dibukukan, wahyu Tuhan yang dibukukan dan gak boleh berubah-ubah. Sepakat? Betul, sepakat. Oke, baik. Kalau ternyata berubah, berarti bukan firman Tuhan. Sesimpel itu, betul? Betul.
Oke. Nanti Anda silakan mirroring ke saya. Saya akan bukakan datanya kepada Anda ketika pertanyaan Anda. Saya akan, di situ ada Bible nggak? Ada nggak Bible? Saya harus ke dalam sih. Lagi di luar ngerokok. Kalau di dalam nggak bisa ngerokok soalnya. Nanti Iya, pasti saya buka ke dalam. Ambil. Oke. Santai. Kita satu-satu ya. Kita satu-satu. Perikop adultery, perikop perempuan yang berzina. Oke, yang Yohanes tadi ya. Yohanes 7:53 itu. Oke. Nanti kalau Anda butuh data, saya akan bukakan data. Oke, saya sebutkan aja ya. Yang pertama begini, Bang. Dalam naskah tertua Anda yang Anda miliki, menggunakan teks Alexandria yang ditulis di dalam papirus yang disebut sebagai papirus 66 tahun 200 Masehi, 200 Anno Domini, tertulis bahwasanya Yohanes 7 berakhir di 52. Yohanes 8 berawal dari 8:12. Tidak ada perikop adultery di situ. Nggak ada perikop perempuan yang berzina tahun 200 Masehi. Abad ketiga, di abad ketiga, di Papyrus Hanna yang sekarang disimpan di Vaticanus Library, Digital Vaticanus Library yang ada di Vatikan, disimpan di museum itu, di perpustakaan itu juga tidak ada ayat itu, perikop adultery nggak ada. Itu abad ketiga. Abad keempat, di dalam Kodeks Vatikanus ayat itu juga nggak ada. Abad keempat, di Kodeks Sinaiticus ayat itu juga nggak ada. Kalau abang perlu data, saya akan bukakan data. Tapi kalau abang percaya dengan saya, ya sudah. Itu. Tiba-tiba bang, tiba-tiba di abad kelima, di Kodeks Bezae, ayat ini muncul. Ayat ini muncul. Tiba-tiba lagi, di abad ke-9, ayat ini nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Tiba-tiba lagi, di abad ke-16, ayat ini muncul lagi sampai sekarang. Pertanyaan saya simpel bang. Itu berubah-ubah nggak itu? Oke. Kang Hardia, giliran saya yang hadiah. Oke, Kang Hardi tadi udah Syukron teman-teman. memberikan beberapa data. Saya tahu data-data itu sebenarnya, Kang Hardia. Kita pun belajar tentang bahasa asli dari Alkitab itu sendiri. Saya nggak mau nyebut Alkitab, nanti dibilang Alkitab mengikuti Islam. Ya udah Bible aja ya. Saya bilangnya Bible. Jadi gini Bang Ardi. Kalau Bang Ardi bilang itu berubah, saya udah jawab tadi ya, sesuai jawaban saya tadi sore dengan Pak Nababan juga, bahwa tidak ada perubahan, tapi itu ada penambahan ayat sisipan, di mana penambahan ayat sisipan itu tidak merubah makna sebenarnya, Bang Ardi. Itu hanya penegasan. Saya udah bilang bahwa dari abad ke abad itu ada namanya konsili, yaitu dari gereja itu mengadakan rapat konsili. Jadi kalaupun ada penambahan ayat yang seharusnya di bahasa aslinya tidak ada, itu menurut saya hanya penegasan untuk menguatkan data sebelumnya. Itu menurut saya, menurut pandangan saya. Itu jawaban saya Bang Ardia. Tapi kalau saya mau mirroring gini Bang Ardia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada firman Tuhan tertulis bahwa ibadah umat, kita lagi ngomongin umat bukan nabi ya, ibadah umat yang percaya dengan Tuhan itu ibadahnya sholat 5 waktu. Bahkan di perjanjian lama itu 10 hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat itu kuduskanlah hari Sabat. Jadi 7 hari dari hari ke-7 itu diluangkan waktunya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bukan sehari 5 kali. Nah, yang ada perubahan itu justru di Al-Quran. Al-Quran Tuhannya meminta untuk sholat
5 waktu dalam satu hari. Perintah itu baru muncul di abad terbaru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, itu penambahan berarti karena sebelumnya hukum dan perintah Tuhan itu tidak ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu banget. Baik, saya tanggapi dulu ya. Yang pertama begini, saya tanggapi dulu yang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada para nabi-nabi. Nabi Musa syariatnya begini. Nabi Daud syariatnya begini. Nabi Isa syariatnya begini. Nabi Muhammad syariatnya begini. Anda katakan tidak ada sholat 5 waktu di pada saat zaman Nabi Musa, betul. Jawabannya kenapa, Ardiansa? Jawabannya adalah karena umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan umat Nabi Isa belum sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Gak sanggup. Allah Maha Tahu. Maka sholat 5 waktu dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu syariat yang diberlakukan oleh Tuhan sendiri. Apapun kehendak Tuhan, itulah keputusan Tuhan. Ada yang namanya ayat di dalam Al-Quran, ada yang namanya ayat nasih dan mansuh. Nanti Anda akan saya jelaskan selebihnya. Cuman yang dibahas bukan itu sebenarnya. Ini yang dibahas ini begini loh. Anda mengatakan itu sebuah penegasan. Anda dapat ilmu dari mana? Coba, jangan-jangan yang Anda katakan ini nggak ada datanya. Coba, tolong kasih saya data bahwasanya Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini adalah penegasan. Terus pertanyaannya, penegasan dari apa? Anda mengatakan tadi dari ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya menceritakan tentang perempuan yang berzina lalu diampuni Yesus? Di mana? Gak ada, Bang. Gak ada. Apalagi Yohanes ini bukan Injil sinoptik. Bukan Injil sinoptik kalau abang belajar. Yohanes bukan Injil sinoptik menurut kekristenan. Menurut kami bukan Injil, bukan. Menurut kekristenan ya. Sekarang gini deh. Bisa nggak abang diskusi dengan Ardiansa itu menampakkan data, bisa nggak? Kalau mungkin dengan yang lain mungkin bisa lah. Tetapi standar orang masing-masing. Kalau standar saya, ini menunjukkan, Bang. Semisal begini. Saya tidak akan ngomong kalau tanpa ada data. Saya tidak akan berbicara kalau tanpa disertai data. Saya tidak akan saya tidak akan bernarasi kalau tidak disandarkan kepada data ini. Misal begini. Saya tadi mengatakan tahun 200 Masehi itu ayat itu nggak ada. Mana datanya Ardiansa? Saya tunjukkan kepada abang. Diskusi saya penunjukan, Bang. Bukan hanya penjelasan, penunjukan nih. Ya. Ini Igiritai Yohanes 7:52. Setelah Igiritai ada punctuation mark nih. Terus kemudian Palin. Palin ini Yohanes 8:12. Igiritai Yohanes 7:52. Loh, Yohanes 7:53 kemana? Nggak ada. Oke. Sekarang kita ke abad abad keempat Masehi. Misal, atau ke abad ketiga juga boleh lah. Nih, saya bukakan abad ketiga ya. Nih, saya bukakan di abad ketiga. Yang namanya Papirus Hana, abad ketiga. Kalau nggak percaya nih, tuh, Vatikan ya, dari Vatikan. Ini abad ketiga nih, Bang. The early 3rd century Anno Domini, abad ketiga nih. Dan ternyata di Papirus Hana, lihat papirus Anda, lihat papirus Anda. Lihat. Kita cek di 2B6V. Saya yakinnya, saya pastikan seluruh STT di Indonesia nggak pernah baca ini. Saya pastikan. Hanya Ardiansa yang pernah baca ini. Saya pastikan itu, Bang. Pasti. Bukan mungkin. Pasti.
seluruh STT seluruh Indonesia belum pernah baca ini. Coba saya bacakan. Kita buka di sini ayatnya. Lihat sini. Di sini ada kata iktes, di sini ada kata Galileas lalu hilang. Ini ada egeretai. Egeretai ini Yohanes 7:52. Lalu di sini ada pi, ada alfa. Ini pa, pasti palin ini. Kenapa didukung dengan ini? Isus, nomina sacra, dan juga legon. Terus di sini ada ego. Ini Yohanes 8:12. Nih. Ini Yohanes 7:52. Data ini menunjukkan ketiadaan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya pakai data, Bang. Abad ketiga, ya, abad keempat. Ini abad keempat, Vatikanus. Digital Vatikanus Library. Kita buka halaman 1362, 1361. Dan juga saya pastikan juga, Bang. Saya pastikan, saya bukan sombong ya. Saya pastikan seluruh STT belum pernah baca ini. Saya pastikan itu. Saya bacakan ya. Ini full original text, nggak ada bahasa Indonesianya. Lihat coba teman-teman. Erauneson kai idehoti. Ektas Galileas propetas egeretai. Egeretai, Bang. Egeretai Yohanes 7:52. Setelah egeretai apa di sini? Palin. Palin Yohanes 8:12. Abad keempat, Bang, belum ada, Bang. Abad keempat belum ada. Di Sinaiticus pun demikian. Nih Sinaiticus abad keempat. Malah jelas nih ada apa namanya transcription-nya nih. Lihat. Yohanes 7:51, 52, 53 nggak ada. Tiba-tiba Yohanes 8:12. Yang bikin heran, Bang, di abad kelima tiba-tiba muncul di kodeks yang namanya kodeks Beza. Ini kodeksnya nih. Nih. Tiba-tiba muncul. Lihat sini. Ini Yohanes 7. Tuh. Yohanes 7:53 tiba-tiba muncul. Yohanes 8 ayat 1 tiba-tiba muncul. Ayat 2 tiba-tiba muncul. Ayat 3, 4 dan seterusnya tiba-tiba muncul. Dan ini hanya terdapat di Yohanes, Bang. Gak ada di Markus, Matius, Lukas, gak ada. Kenapa? Karena ini bukan Injil sinoptik. Anda mengatakan itu diambil penegasan dari ayat sebelumnya. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Siapakah scholar-scholar Kristen yang mengatakan demikian? Saya butuh data seperti saya. Jangan-jangan abang barusan hanya mengarang. Ayolah diskusi yang jujur. Silakan, Bang. Pakai data. Tunjukkan kepada saya, Bang. Tiba-tiba muncul di abad kelima. Itu penulisnya abad kelima dapat dari mana, Bang? Kira-kira, Bang? Bisa nggak jawab? Dapat dari mana dia? Penulis abad kelima itu. Apakah dia ngarang sendiri? Ini yang jadi masalah. Yang katanya firman dari Tuhan ditambahi manusia. Lanjut. Oke, Kang Ardi. Yang tadi saya udah bilang, ini masih awal-awal, Kang Ardi, santai aja loh, santai, relax aja, relax. Data nanti ya, ketika saya udah masuk ke dalam, saya omongin data. Jadi gini, Kang Ardi ya, kalaupun itu memang penambahan, saya kan udah bilang, memang ada, LAI pun mengakui bahwa ada penambahan, banyak ayat penambahan di Alkitab saat ini yang dipegang orang Kristen. Karena memang itu terjemahan. Kalau menggunakan bahasa asli, dulu ada datanya, nanti akan saya tampilkan, pasti saya tampilkan. Bahasa yang digunakan untuk diterjemahkan itu terbatas, Bang Ardi ya. Terbatas. Kalau penambahan ayat itu memang benar, kan saya udah akuin itu memang ada penambahan ayat di Yohanes. Penegasan untuk data sebelumnya kan tidak menggugurkan itu firman Tuhan sebelumnya juga atau perintah Tuhan sebelumnya juga.
Yang dimaksud gagal dalam firman Tuhan itu adalah menambahkan perintah Tuhan, Bang Ardi. Di dalam Alkitab tidak ada kita yang membatalkan firman Tuhan. Tidak ada kita membatalkan firman Tuhan, tidak ada. Sekalipun penambahan, itu penambahan tidak membatalkan firman Tuhan, Bang Ardi. Ketetapan ketentuan firman Tuhan tetap ada di Alkitab. Kita tidak mengurangi. Kalau penambahan, ya saya udah akuin ada penambahan, Bang Ardi ya. Nah, makanya saya mirroring tadi. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ketetapan dan perintah Tuhan itu masih ada dan masih tetap sama melalui Yesus Kristus. Kenapa di Al-Quran berbeda ketetapan dan ketentuannya? Kalau Kang Ardi bilang pada masa Musa tidak diberlakukan sholat 5 waktu karena umatnya tidak sanggup, itu menurut saya omong kosong sih, Bang Ardi. Omong kosong. Jadi yang merubah perintah dan ketetapan firman Tuhan, itulah yang tidak bisa disebut kitab suci, Bang Ardi. Kalau menurut saya, kalau data Bang Ardi tadi yang tampilkan, saya udah akuin kan, memang ada penambahan, apa lagi? Cuman tidak merubah ketetapan dan perintah Tuhan di dalamnya. Silakan Bang Ardi. Oke, Anda mengatakan Anda mengakui ada penambahan. Pertanyaan saya simpel. Tadi di awal Anda sepakat kalau nggak berubah firman Tuhan, kalau berubah bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, penambahan itu berubah nggak? Kan nggak merubah ketetapan dan perintah Tuhan. Saya nggak tanya itu. Ini nggak membahas mengenai ketetapan dan perintah Tuhan. Ini nggak membahas Ya itu. memang itu. Ini membahas mengenai sabar. Ini membahas mengenai firman Tuhan. Yohanes 7:53 firman Tuhan bukan? Kuakuin, Bible itu catatan. Dijawab dulu pertanyaan saya. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 11 itu firman Tuhan bukan? Bukan. Berarti perkataan Yesus bukan firman Tuhan, sepakat? Karena ada ayat sisipan. Ya, Sepakat ya, enggak? Perkataan Yesus bukan firman Tuhan, sepakat? Enggak semua. Berarti sepakat ya? Berarti sepakat perkataan Yesus bukan firman Tuhan, betul? Enggak semua, Kang Ardi. Enggak semua itu gimana maksudnya? Ini lagi bahas Yohanes 5:3 tadi kan? Ya, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 kan? Iya. Ada nggak perkataan Yesus? Ada? Ayat berapa? Sebentar ya. Saya Nah, harus itulah. masuk dulu ini ya. Harus. Sebentar. Makanya kalau diskusi dengan saya, Bang, mohon izin sekali lagi. Nggak bisa cuman omong kosong, Bang. Nggak bisa, Bang. Sebentar. Kasih Iya. saya waktu 7 menit ya. Jangankan 7 menit, 7 hari saya kasih. Enggak. untuk buka datanya dulu dong yang terjemahan. Silakan. Nah, kalau narasi saya, data saya dibantah dengan hanya argumentasi dia, untuk apa sih diskusi? Makanya saya tuh diskusinya tuh bukan hanya argumentasi, teman-teman, tetapi by data. Ada nggak datanya? Kalau ada tunjukkan, kalau nggak ada selesai. Itu diskusi filologi. Saya bukan berarti nggak suka diskusi teologi ya, suka sekali, suka juga. Tetapi lebih prefer diskusi ke filologi. Kenapa? Untuk menghindari muter-muternya Oten. Maka pertanyaan saya adalah tunjukkan, bukan jelaskan, bukan bagaimana, bukan kenapa, bukan sebutkan, enggak, tunjukkan. Itu pertanyaan saya. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, selesai, gagal. Assalamualaikum Sadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, aku bisa berkomentar nggak? Komentar dikit aja. Boleh dong Ustaz, masa nggak boleh sih? Terlalu mahal ilmunya Dr. Ardiansyah, tidak imbang dengan jawabannya Syahrom nih. Apa yang ditanya pun entah apa jawabannya. Jujur dok, kalau di
di strata 3 ya, kalau kita ambil doktoral baru dipelajari tentang ilmu makhtutat wa tahqiqun nusakh. Ilmu makhtutat itu ilmu tentang apa bahasa kita yang tadi, manuskrip, ilmu tentang manuskrip, dan tahqiqun nusakh. Tahqiq itu seleksi atau penelitian tentang nuskoh tua yang lama. Itu bukan ilmu sembarangan loh teman-teman. Kalian dapat ilmu di sini itu gratis. Tapi ditanggapi oleh Bang Arom, aduh kecewa kali aku dengarnya. Kiraan tadi dibantah gitu kan. Nah, ini Dokter Ardiansyah salah. Ini ada di oke lah kita, tapi ini nggak imbang. Jujur kecewa sih. Kecewa sama Bang Aromnya. Coba Bang yang di-upgrade Bang ininya Bang. Beliau S3 juga Kang Satyo, S3 teologi. S3 teologi, Allahu Akbar. S3 teologi kayak begini. Allahu Akbar. Aduh, malu aku ah. Malah larinya ke ini Ustaz, sholat itu nggak berlaku 5 waktu di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, terus kok tiba-tiba di zaman Nabi Muhammad 5 waktu, kok jadi berubah gitu, kok malah ke situ larinya. Ini kan nggak bahas itu, nggak bahas syariat loh ini. Belum masuk aku sih tadi, aku belum masuk. Aku tadi pas Dokter Ardiansyah sampaikan tentang itu tadi, tentang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 12. Iya. Aku catat loh. Catat itu ilmu teman-teman. Kenapa ini penting gitu Ustaz? Kenapa ini penting? Karena begini, Tuhan memberikan firman-Nya. Kalau ini dianggap firman Tuhan, ternyata kok ditambahin, selesai masalah. Bukan kitab suci. Nah iya, selesai. Kalau bukan kitab suci, ya berarti kalian sedang mengimani sesuatu yang bukan firman Tuhan, karena sudah dirubah-rubah. Yes. Dan saya mampu menunjukkan perubahannya Ustadz. Saya mampu menunjukkan itu. Nah itu ilmu itu ilmu tersendiri. Dan ketika Dr. Ardiansyah bisa menunjukkan kepada kami tentang hal itu, maka benarlah banyak ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimin. Banyak ayat teman-teman dalam Al-Quran itu yang menunjukkan ya terjadi tahrif, perubahan-perubahan. Yuharrifunal kalima amma mawadhihi. Itu banyak. Dan ini ayat yang sering juga dibawakan oleh kandaku Bang Zuma, wa in minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Sering dibawakan ayat itu, beliau sering bawakan. Surah Al-Imran ayat 78, Al-Baqarah 79, Al-An'am 21 dan seterusnya. Menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan Dr. Ardiansyah itu adalah bentuk dari implementasi ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Perubahan demi perubahan, tambahan aja perubahan. Halo Dr. Arom, aduh tidur dia dok. Ayo, lanjut ya lah, lanjut. Ketiduran dia kayaknya. Dia minta 7 menit. Oh 7 menit, oke siap. Iya minta 7 menit. STT mana dia? Ustaz Tio. Bang Arom STT mana? Nggak tahu saya. Wah, teologi, Cok. S3 teologi. Dan Ustaz Tio, Bang Arom ini sebetulnya baik, cuman kurang jujur aja. Ya gimana Bang Arom? Janganlah begitu Bang Ardi. Ini kan nggak nyari kalah menang kan sebenarnya. Iya, kan emang baik apa? Santai aja.